Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduk berdua dengan seorang sahabat yang bernama Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu. Di saat sedang duduk berdua bersama Al-Aqra' itu, tiba-tiba datang cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hasan. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang bernama Husain. Mendapati cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasan datang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan wajah yang gembira. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri, merentangkan kedua tangannya menyambut kedatangan Hasan atau Husain ini. Tidak hanya itu, kemudian Hasan atau Husain dalam riwayat yang lain berlari menuju Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyambutnya dengan merangkulnya, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu mencium wajah Hasan atau Husain ini. Melihat peristiwa yang semacam itu, Al-Aqra' radhiyallahu anhu menunjukkan heran. Kenapa heran? Nabi menyambut anak kecil, Nabi menciumi cucunya. Rasa heran ini bisa kita pahami dalam sebuah masyarakat yang secara kultural barangkali mungkin laki-laki itu superior begitu, yang kadang-kadang tidak mempunyai perhatian kepada anak kecil atau mempunyai perhatian kepada wanita begitu. Hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tambah asing bagi Al-Aqra' radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Aqra' menyampaikan rasa herannya, wahai Nabi, saya mempunyai 10 anak, sudah mempunyai 10 anak, tapi tidak ada satupun yang pernah saya cium. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menanggapinya, Malla yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Hadis ini riwayat Muslim. Sahabat dimanapun berada, mempunyai perhatian kepada anak kecil adalah bagian dari wujud seseorang mempunyai jiwa atau kasih sayang, mempunyai jiwa rasa kasih sayang. Inilah akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai perhatian, mempunyai rasa sayang kepada anak-anak. Kadang-kala kita sering memperhatikan kalau orang-orang dewasa ada anak-anak, ya biarin aja, tidak mempunyai rasa perhatian. Nah, mempunyai rasa perhatian kepada anak ini penting sekali. Bagian dari cara membesarkan jiwa anak. Ini bagian dari cara pendidikan kepada anak-anak, mengasuh anak-anak, membuat anak-anak mentalnya tangguh karena dibesarkan dengan jiwa kasih dan sayang. Suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi imam sholat berjamaah. Memang sholat berjamaah ketika itu imamnya ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat mengimami sholat itu ada suara anak kecil yang menangis. Yang rupanya anak kecil ini diajak ibunya ikut sholat jamaah. Ketika ada suara anak kecil yang menangis, ternyata Nabi melakukan sholat jamaah itu lebih cepat dari biasanya. Nabi mempunyai perhatian kepada suara anak kecil itu. Seusai sholat, Nabi menyampaikan bahwa anak itu menangis. Kasihan ibunya nanti tidak tenang ketika anaknya menangis. Sahabat dimanapun berada, jangankan dalam suasana seperti ini, suasana biasa, bahkan di dalam sholat saja, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih mempunyai perhatian kepada anak kecil yang menangis sehingga sholatnya dipercepat.
Loh, kalau begitu sholatnya tidak khusyuk. Oh, siapa yang berani bilang kalau sholat Nabi tidak khusyuk? Sholat yang khusyuk itu bukan berarti tidak mendengar apa-apa. Telinga kita tetap mendengar. Wajah kita, mata kita tetap melihat sesuatu yang ada di depan kita. Tapi kita tidak fokus terhadap sesuatu itu. Perhatian Nabi Muhammad SAW kepada anak kecil sampai membuat beliau sholatnya dipercepat. Bahkan suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW jadi imam sholat, sujudnya lama sekali. Sampai-sampai para sahabat menduga Nabi sedang menerima wahyu. Padahal apa yang terjadi? Sujudnya Nabi lama sekali itu karena sedang keadaan sujud, cucunya itu sedang naik di punggungnya. Nabi menunggu sampai cucunya itu puas nangis itu, baru bangkit dari sujud. Betapa Nabi Muhammad SAW, akhlak beliau mempunyai perhatian yang sangat besar kepada anak-anak. Di Madinah ada seorang anak kecil yang bernama Umair. Anak kecil yang bernama Umair ini suka bermain dengan anak burung pipit. Jadi dia suka bermain-main dengan anak burung pipit. Nabi Muhammad SAW ketika melihat Umair bermain-main dengan anak burung itu, Nabi menyapa, "Wahai Umair, kamu sedang apa?" Kita perhatikan. Tidak banyak orang dewasa ketika berjalan di sebuah jalan, melihat anak-anak kecil bermain, menyempatkan diri untuk menyapa. Ini Nabi. Menyempatkan diri untuk menyapa meskipun dia anak-anak. "Wahai Umair, sedang bermain apa?" "Wahai Nabi, ini sedang bermain anak burung pipit." "Bagaimana kalau anak burung kamu itu aku beri namanya An-Nuhair?" Wah, senang sekali Umair. Senang sekali anak burungnya diberi nama oleh Nabi Muhammad SAW dengan nama An-Nuhair. Suatu hari Umair sedang duduk sendirian, tidak sedang dengan burungnya yang bermain-main. Umair menangis. Nabi segera mendekatinya. "Wahai Umair, ada apa? Kenapa engkau menangis?" "Wahai Nabi, An-Nuhair sudah mati." Nabi Muhammad SAW duduk di samping Umair, menghibur Umair. Ketika ada sahabat yang lain berjalan, melihat Nabi duduk bersama anak kecil, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, ini Umair sedang bersedih. Aku perlu menghiburnya. An-Nuhair, burung kesayangannya, mati." Sahabat, dimanapun berada, betapa Nabi Muhammad SAW mempunyai perhatian kepada anak-anak. Hal ini perlu kita perhatikan agar kita juga mempunyai perhatian dan rasa kasih sayang kepada anak-anak. Sebab pendidikan yang dilakukan dengan kekerasan tidak membuat anak semakin cerdas, semakin baik. Justru membuat anak semakin tertekan. Semakin tertekan. Apakah dengan misalnya anak yang diajari tidak bisa-bisa, lalu orang tua marah-marah, dengan marah-marah itu anak langsung menjadi bisa? Tentu tidak, kan? Saya mempunyai murid ngaji begitu. Lama sekali dia tidak bisa-bisa. Diajari membaca, ini baru belajar huruf hijaiyah. Satu huruf, besok lupa. Belajar lupa, tidak bisa-bisa. Lalu kalau kemudian dalam hati saya muncul rasa tidak sabar, lalu marah kepada dia, lalu mengejek dia membandingkan dengan temannya yang cepat bisa, apa ada jaminan bahwa dia langsung cepat bisa? Enggak. Dan suatu hari saya kaget betul. Tiba-tiba dia lancar. Dan sekarang tidak hanya huruf hijaiyah, Al-Quran pun sudah lancar. Akhlak Nabi Muhammad SAW yang penuh kasih sayang kepada anak-anak. Tentu ini juga dicontoh, dilakukan oleh para guru-guru kita. Para kiai-kiai kita. Banyak contoh kisah di pesantren-pesantren. Kiai itu betapa sabar,
menghadapi perilaku santri-santri yang bermacam-macam. Santri-santri di pesantren itu kan ada yang nurut, baik. Ada juga yang namanya juga anak orang banyak. Tidak sedikit juga yang nakal. Saya ingat betapa dahulu di pesantren saya, kiai saya, Kiai Musleh, begitu sayang kepada santri-santrinya. Saya teringat betul, terkesan betul bagaimana beliau membangunkan santri-santrinya untuk sholat tahajud. Mengetuk pintu kamar, dari kamar satu ke kamar yang lainnya itu pelan-pelan. Tek, tek, tek. Saya ingat betul, hanya 3 kali ketukan. Kang, cuma gitu saja. Tek, 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 Kang. Lama-lama santri-santrinya hafal. Hafal tidak hanya ketukan pintunya, tapi langkah kakinya. Itu sudah, wah ini Yai sudah bangun, membangunkan itu semua untuk salat tahajud. Sahabat dimanapun berada, semoga ini menginspirasi kita bersama untuk mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang begitu perhatian kepada anak-anak, yang begitu kasih dan sayang kepada anak-anak. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang tidak sabaran. Tidak semua anak-anak kita itu solih, lancar, belajarnya pintar. Tidak semua, ada kalanya yang kadang-kadang ngeyel. Di saat seperti ini perlu kita mengingat betapa Nabi Muhammad SAW sayang kepada anak-anak. Sehingga kita tidak mudah marah. Jangan sampai terjadi, pernah seorang ibu yang mengantar anaknya mengambil rapot di sekolah, mendapati anak rapotnya jelek. Di depan teman-temannya, ini baru keluar dari ruang kelas, di depan teman-temannya, di depan orang tua yang lainnya, anaknya diceples bokongnya pek gitu. Malu anaknya. Bagaimanapun juga anak kecil, meskipun masih SD atau MI, punya harga diri. Malu di depan teman-temannya diperlakukan begitu oleh ibunya. Sahabat, semoga ini menginspirasi kita untuk memperhatikan betapa Nabi Muhammad SAW sayang kepada anak-anak. Sehingga keluarga kita termasuk keluarga yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuh kasih sayang. Kita ingat sabda Nabi Muhammad SAW, "Malla yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah, penuh kasih sayang kehidupan kita, sehingga bahagia kita di dunia maupun bahagia kita pula nanti di akhirat kelak. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.